Halo Lur. Nah, kali ini edisi 5 kuliner terenak yang non halal. Tapi sebelumnya aku mau sedikit cerita Lur. Kenapa di channel Kurki Food Hunter banyak banget kuliner non halal. Jadi gini Lur, latar belakang kenapa aku memilih banyak kuliner non halal karena kalau hanya halal, aku tuh channel ini nih harus bertempur sama food vlogger yang yang sudah besar, yang banyak meliput kuliner halal. Jadi aku ingin memberikan sedikit pembeda di channel ini dengan meliput kuliner non halal, dan kebetulan juga di luar sana banyak yang bisa menikmati kuliner non halal. Tapi sebelumnya aku sangat minta maaf buat saudara-saudara saya yang di luar sana yang tidak bisa makan non halal dan mungkin sedikit terganggu dengan konten saya yang non halal. Sekali lagi minta maaf. Tapi tenang, meskipun kas saya di Kurki Food Hunter ada non halal, tapi saya menjadwalkan dua kali halal sama sekali non halal. Jadi polanya seperti itu. Tapi juga kadang bisa berubah lihat situasi dan kondisi. Jadi semoga semua bisa menikmati. Nah, selama saya merintis food vlogger di tahun 2020 ini, saya menemukan 5 kuliner non halal terbaik menurut saya ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi langsung aja simak video ini. Pasar Gede bisa dibilang pecinannya kota Solo dan merupakan pasar yang sangat ikonik di kota Solo. Daerah sekitar Pasar Gede sangat banyak kuliner non halal. Urutan pertama adalah Ipik-Ipik. Tempatnya cukup luas dan sangat nyaman Lur. Menu di sini sangat lengkap sekali Lur, dan harganya sangat terjangkau. Ipik-Ipik di kota Solo menargetkan kelas menengah Lur. Jadi rasanya aku kategorikan spesial untuk harga yang sangat-sangat terjangkau. Kuliner babi yang kedua adalah babi mini. Lokasinya di daerah Pasar Gede Solo. Yang spesial dari babi mini adalah babi panggangnya Lur, dan geprek babinya. Kalau untuk rasanya Lur, nggak usah ditanya lagi, karena babi mini termasuk kuliner non halal yang harganya cukup tinggi, tapi sangat sesuai dengan rasanya Lur. Apalagi yang geprek babinya, asin gurih itu. Yang ketiga adalah Lapo Willy Sitanggang. Yang spesial di sini adalah babi panggang Medannya Lur.
Ini proses pembuatan cabai hijau ditambah andalimannya. Banyak orang yang nggak suka. Ya, mirip kan? Dan ini dipakai andaliman juga. Ini tidak saya jual. Jadi kalau mau makan, kalau di sini harganya sudah terjangkau, tapi rasanya super spesial sekali lor. Rempahnya itu loh, terasa banget. Apalagi ditemani segelas tuak Medan lor. Yang keempat adalah sate babi Pak Ciwir. Lokasinya berada di daerah Jagalan. Yang spesial di sini lor, yaitu satenya menggunakan daging segar. Habis dipotong, kasih bumbu, langsung dibakar. Mirip seperti sate kambing lor. Dan satu lagi lor yang spesial, yaitu krengseng babinya. Soalnya apa ya? Kalau pakai grogi itu loh biasanya. Kalau syuting terus kok. Orang Jawa kan tiap tahun beda. Namanya dipensir ini. Marinasi. Iya no. Untuk tekstur satenya lor, sedikit alot karena prosesnya tidak direbus dulu. Jadi mirip kalau kita makan sate kambing. Kalau untuk krengseng babinya rasanya benar-benar spesial. Cita rasanya dominan manis dan tekstur dagingnya lebih menjadi empuk karena prosesnya dimasak 2 kali. Dan yang terakhir adalah warung Hukjos. Di sini yang spesial dan sangat ekstrim yaitu menjual olahan daging anjing. Jadi mohon maaf ya lor. Untuk rasanya lor, ini benar-benar spesial. Tidak ada rasa dari khas daging anjing. Jadi yang masak di sini benar-benar jago banget. Rempahnya kerasa banget. Nah, itu lor, kelima kuliner non halal terbaik menurut Kurki Food Hunter. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua di penghujung tahun 2020. Jika ada kritik dan saran, kembali silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di tahun 2021. Dah.